Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan kembali dalam buku Makharijul Huruf, menjelaskan tentang nazum jajariyah bait yang ke-10, bagian yang kedua, yaitu perbedaan muhaqqaq dan muqaddar serta perbedaan alif dan hamzah. Insyaallah ya, kita jelaskan. Kemarin telah dijelaskan yaitu tentang makhraj jauf dari segi tampak tidaknya makhraj, atau dari segi jelas tidaknya makhraj terbagi dua, yaitu makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Ya. Makhraj muhaqqaq yaitu makhraj yang letaknya pasti, titiknya pasti, ya. Yaitu ada 4. Makhraj huruf ada 5, yang muhaqqaq ada 4, yaitu al-halqu tenggorokan, walisanu lidah, wasyafatani dua bibir, wal khaisum pangkal hidung. Sedangkan yang muqaddar itu ada 1, yaitu jauf. Jauf itu tajwiful fami, rongga mulut, wa tajwiful halqi, dan rongga tenggorokan. Nah, ya. Itu namanya makhraj. Kita lanjut ke halaman 22. Ini masih bait najum jajariyah yang bait yang ke-10. Fal aliful jawfi wa ukhta hawahi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Ya, tempat keluarnya makhraj alif di jauf. Jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi bukan rongga mulut saja. Jadi di dalam makhraj jauf itu ada melalui mulut dan melalui tenggorokan. Dan dua saudaranya alif, nah yaitu waw sukun dan ya sukun. Yaitu huruf mad semuanya alif, waw sukun sebelum domah, ya sukun sebelum kasroh, itu huruf mad. Berhentinya lil hawa'i tantahi, dengan berhentinya suara. Baik, halaman yang ke-23 kita akan menjelaskan perbedaan alif dan hamzah. Ini sangat penting karena kita harus mengetahui apa itu alif dan apa itu hamzah. Karena belum tentu ini al-farqu. Yang kita tahu biasanya umumnya a di sini alif, ya. Tulisannya seperti alif gini. Tetapi ini sebetulnya adalah hamzah, ya. Yang kita tahu alif itu di atasnya ada seperti ini alif. Hamzah itu seperti ini hamzah. Kalau yang seperti ini alif. Padahal ini adalah hamzah, bukan alif. Bagaimana nanti kita akan jelaskan ya perbedaannya. Agar mengetahui, sebab ini nanti berhubungan juga dengan makharijul huruf, yaitu kalau alif makhrajnya jauf, kalau hamzah makhrajnya halqi tenggorokan. Kemudian dalam kitab tajwid pun nanti ada mad asli, mad dibagi dua ya, mad asli dan mad far'i. Nah, itu nanti berhubungan nih, perbedaan hamzah dengan alif mesti mengetahui. Kalau tidak agak nanti takutnya salah ya. Kita jelaskan dulu yang dasar alif dan hamzah. Nah, ini untuk hamzah dan ini untuk alif. Al-farqu bainal hamzati wal alif. Perbedaan antara hamzah dan alif. Al-farqu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'u dhammatun. Bainal hamzati wal alifi, ini adalah khobarnya. Bainal hamzati wal alifi. Baina zorob. Zorobnya zorob makan, mansubun. Ya, mabni fatah. Bainal hamzati, baina mudhaf, al hamzati mudhaf ilaih, yaitu alamat jar. Mudhaf ilaih harf jar, alamat jar, JR-nya dengan kasroh. Waw haraf ataf, al alifi ma'tuf. Ma'tuf diatofkan kemana? Ma'tuf alaihnya al hamzati, jadi dibacanya wal alifi. Nah, jadi al farqu bainal hamzati wal alifi, utawi ya perbedaan iku bainal hamzati wal alifi, yaitu perbedaan alif antara ya, baina antara hamzah dan alif. Jadi perbedaan antara hamzah dan alif. Pertama hamzah. Hamzah itu fa innal hamzata taqbalu ayyadkhula
alaiha jami'ul harokati minal fathi wa dhammi wa kasri wa ghairiha. Maka sesungguhnya hamzah itu menerima, takbalu menerima ayadukhula masuknya alaiha kepada hamzah jami'ul harokati semua harokat minal fathi baik dari fathah, wal dhammi baik dhamma, wal kasri baik kasrah, wa ghairiha dan selainnya selain fathah, dhamma, kasrah yaitu seperti fathatain, kasratain, dhammatain. Ini hamzah. Jadi ketika berharokat dia adalah hamzah. Sedangkan alif, amma binisbati lil alif, adapun binisbati lil alif yang mengenai ya, lil alifi untuk alif, fa innahu la yaqbalu hadhil harokati. Maka sesungguhnya alif itu la yaqbalu hadhil harokah, tidak menerima harokat. Wa innama yaktafi bikauni harfun sakinun. Dia cukup dengan sukun. Jadi alif itu selamanya sukun. Sedangkan kalau berharokat itu adalah hamzah. Contoh, alhamdu ini tulisannya alif, ya alif lurus seperti angka 1. Nah, ini sebetulnya hamzah. Kenapa hamzah? Karena dia adalah berharokat. Kenapa? Harokatnya fathah. A. Alhamdu. A. Jadi ini bukan alif tetapi hamzah. Mana? Karena dia adalah berharokat. Fa innal hamzata takbalu, ya, menerima ayadkhula 'alaiha jami'ul harokati, semua harokat. Sedangkan alif tidak, dia hanya menerima sukun saja, seperti ma. Nah, ini sukun. Mana sukunnya? Tidak ditulis biasanya nih di sini. Kalau ditulis di sini. Kenapa tidak ditulis ya? Kalau tidak ditulis berarti sukun. Kalau ditulis, misalkan ma'a pasti patah. Kalau domah ma'u, kalau kasroh ma'i. Kalau tidak ditulis berarti dia sukun. Jadi ma. Nah, alif itu sebelumnya sukun. Nah, alif itu sukun selamanya dan sebelumnya itu patah itu alif. Seperti iza nih. Iza tidak ditulis berarti dia sukun. Al waswa wa ini tidak ditulis berarti dia sukun. Ini adalah alif. Nah, sedangkan alif tidak ada alif koto, adanya alif kalau hamzah ada. Ini adalah perbedaannya ya. Jadi ketika kita menemukan berharkat walaupun tulisannya seperti angka 1, dia berharkat patah atau kasroh atau domah, atau patah tain, domah tain, kasroh tain, nah, itu adalah hamzah, bukan alif. Kemudian yang kedua yaitu fa innal hamzata yumkinu istakhdamuha fi ay maudhi'i, ya, minal mawadi'il kalimati sawa'un fil awali awil wasati awil akhiri. Maka fa innal hamzati yang kedua yaitu untuk hamzah yumkinu istakhdamuha, memungkinkan atau menggunakannya hamzah ini fi ai maudhi' di semua tempat, fi ai maudhi'in minal mawadi'i dari tempat-tempat, mawadil kalimati dari tempat-tempat kata. Kalimah ini dalam bahasa Indonesia kata. Untuk hamzah itu ada digunakan di tempat min mawadil kalimati, dari tempat-tempat kata. Maksudnya sawaun fil awali, sawaun bisa jadi di awal atau boleh jadi adanya di awal, awil wasati di tengah, awil akhir atau di akhir. Sedangkan amma fi halatil alifi, sedangkan untuk alif, fa innahu la yumkinu. Alif itu maka sesungguhnya alif la yumkinu tidak mungkin ayati fil badayatil kalimati, datang di awal kata. Wa innama maka sesungguhnya alif itu yaktasiru membatasi wujuduhu adanya alif alal wasati di tengah, awil akhiri atau di akhir faqat. Kita jelaskan. Bagian yang kedua, kalau hamzah itu digunakannya di semua tempat, baik di awal, awasatin atau di tengah, awil akhir atau di akhir. Contoh, di awal hamzah nih, alhamdu. Nah, di awal. Ini hamzah boleh di awal. Ada di awal.
Atau di tengah, ya tasa alun alu a nih, atau ma'aba a nih, ya di tengah hamzah. Biasanya kalau di tengah ada logo gini nih. Walaupun tidak ada, ketika dia ya tasa a, nah berharokat berarti dia hamzah. Ma'aba berharokat hamzah. Jadi hamzah itu dia mungkin di awal, di tengah atau di akhir. Yang di akhirnya tidak ada, belum ditulis contohnya ya. Nanti cari saja sendiri yang di akhir, yang di akhir. Yang kedua, untuk kalau alif gimana? Kalau alif, amma fi halitil alif. Adapun dalam posisi atau keadaan alif, alif itu fa innahu la yumkinu, posisinya tidak mungkin ayat dia fil bidayah, adanya, datangnya fi badayatil kalimah, di awal kata. Kalimah itu dalam bahasa Indonesianya kata. Kalau jumlah, jumlatun, nah itu bahasa Arab. Baru bahasa Indonesianya kalimah. Kalau kalimah bahasa Indonesianya berarti artinya kalimah itu kata. Jadi alif itu tidak mungkin ada di awal kata. Fi badayatil kalimah. Wa innama yaktasiru, maka sesungguhnya alif itu dibatasi. Adanya itu alal wasati, di tengah dan akhir saja. Contohnya ya, kita ambil contoh ya. Tadi kalau hamzah itu adanya di awal, boleh di tengah nih ya tasaalun, boleh juga di akhir. Yang di akhir belum ditulis contohnya, nanti cari ya sendiri. Kemudian untuk alif itu hanya ada di tengah saja dan di akhir, tidak ada di awal untuk alif. Alif sekali lagi tidak ada di awal ya, adanya di tengah atau di akhir. Contoh di tengah, gosikin, gosikin, di tengah kata gosikin, gosikin. Atau di akhir, ma ini kholak beda lagi, dua kata ini ma dan kholak. Jadi ma ini di akhir kata, go di tengah kata gosikin, iza berarti di tengah, di akhir kata iza, di akhir za-nya bukan i. Kalau i ini apa? Ini hamzah atau alif nih? I, iza, i. Ini iya betul. Ini hamzah. Kenapa hamzah? Sebab dia berharokat. Harokat apa? Kasroh. Berarti ini hamzah. Ya. Dia adanya di awal, di tengah dan di akhir saja iza. Itu ini kalau al-waswasi di tengah nih. Ya. Kalau al-waswasi ini alnya apa? Alnya hamzah. Kenapa? Sebab al berharokat. Ini ciri yang kedua. Jadi ciri yang kedua, hamzah adanya di awal, di tengah, di akhir, sedangkan alif hanya ada di tengah dan di akhir. Nah, untuk yang ketiga, hamzah itu innama, yang ini. Innal hamzata hiya harfun minal hurufil halqiyati allati takhruju minal halqi. Innal hamzata, sesungguhnya hamzah itu, nah ini hamzah sebab ada inna harfun nawasih. Ini hiya harfun, huruf, min hurufil halqiyah, dari sebagian huruf halak. Jadi huruf halqi itu ada 6, salah satunya yaitu hamzah. Allati takhruju minal halqiyah, yaitu yang keluar dari halqi, dari tenggorokan. Nah, jadi hamzah itu, huruf halak itu ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ogin, ho. Salah satunya hamzah. Hamzah itu termasuk huruf halqiyah. Ya. Huruf halqiyah itu keluarnya dari minal halqi, dari tenggorokan. Sedangkan alif, amma binismatil alif, adapun mengenai il alif untuk alif, fa innahu huruf, fa innahu harfun, harful jaufi, huruf jauf. Ya, huruf jauf yang ada 3 itu, huruf jauf dengan saudaranya itu huruf waw sukun sebelum domah, ya sukun sebelumnya kasroh atau huruf mad ya, alif dan termasuk huruf mad itu makhrajnya, yaitu makhrajnya atau yakhruju, tempat keluarnya minal jaufi, yaitu di jauf. Jadi kalau alif di jauf,
hamzah di halqi, di tenggorokan. Jadi ini perbedaannya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan hamzah itu alif, nanti bacanya dia masuknya ke jauf. Sedangkan halqi itu bukan huruf jauf, tetapi huruf uh, halqi, tenggorokan. Kalau huruf jauf mah dia muqaddar, kira-kira tidak punya titik tempat. Sedangkan halqi dia masuknya muhaqqaq, makhraj muhaqqaq, makhraj yang sudah ditentukan titik tempat letaknya. Nah, ini adalah perbedaan alif dan hamzah. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan pada anak-anak didik kita tentang perbedaan hamzah dan alif. Nah, ini telah diartikan di sini. Nanti tinggal dibaca saja di halaman 24 ya. Halaman 24 dipelajari kembali. Ketika bingung silakan dibuka lagi ya, halaman berikutnya. Ini untuk hamzah. Nah, ini yang selanjutnya ini untuk alif. Nah, ya. Ini untuk alif. Sudah ada artinya, tinggal dibaca, dipelajari dengan baik. Kemudian setelah kita mengerti, kita ajarkan ke anak-anak didik kita. Nah, ini untuk yang selanjutnya yaitu bait yang ke-9. Bait yang ke-10 telah selesai kita jelaskan. Insya Allah kita akan melanjut ke bait yang ke-11 dari Najm Jajariyah, yaitu tentang makhraj halqi, ya, makhraj tenggorokan. Yang pertama yaitu pangkal tenggorokan dulu. Part 1 bagian ke-1 insya Allah. Jika tidak ada halangan kita akan lanjutkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.